Halo, selamat pagi mahasiswa program studi pendidikan khusus. Saat ini jumpa lagi kita dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dan juga mata kuliah Manajemen Pendidikan Inklusif. Jadi, untuk kedua mata kuliah ini, untuk materi ini sama, jadi Ibu berikan secara bersamaan. Dan untuk kedua mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Selvius Kando MAP dan juga saya sendiri Ibu Keke Marentek. Ya, jadi saat ini kita masuk pada tatap muka yang kedua, di mana sebelumnya Ibu sudah jelaskan pada tatap muka yang pertama tentang silabus dari mata kuliah ini. Dan sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu jelaskan kemarin waktu pada minggu yang lalu pada tatap muka yang pertama, bahwa dalam mata kuliah ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Ya, manajemen pendidikan seperti apa. Ya, ada fungsi dan peranan dan ruang lingkup dari manajemen pendidikan sampai pada kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Nah, untuk itu pada pertemuan ini Ibu akan jelaskan bagi Anda semua apa definisi dari manajemen, ruang lingkup dan fungsi dari manajemen. Ibu harapkan Anda untuk mengikuti materi ini sampai selesai ya, karena ini adalah pemahaman yang sangat krusial bagi Anda untuk Anda pahami, sehingga ketika Anda nantinya masuk pada topik-topik selanjutnya Anda bisa paham. Oke? Nah, jadi ini kita akan belajar apa itu definisi manajemen. Nah, manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, artinya manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Jadi ada seni dalam melaksanakan dan mengatur. Jadi menurut Mary Parker Follett, dia mengatakan bahwa manajemen itu sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Berarti adanya seorang manajer bertugas mengatur, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi menurut Follett, dia berkata bahwa manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ya, jadi kita mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi itu ada seninya. Itu dalam manajemen. Nah, menurut Ricky W. Griffin, dia mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi hampir sama dengan pengertian manajemen yang dikatakan oleh Follett ya. Jadi ada sasaran atau ada tujuan yang akan kita capai dengan cara apa? Yaitu dengan cara apa? Mengarahkan orang lain. Secara bersama-sama kita melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Jadi, secara umum manajemen itu adalah ilmu dan seni ya dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi ada ilmunya dan ada seninya. Mulai kita dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi ada ilmu, ada seninya dalam manajemen. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain ataupun kita bisa mengarahkan orang lain untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, Anda mahasiswa program studi pendidikan khusus, Anda itu adalah calon-calon manajer.
ya. Nantinya Anda akan menjadi calon-calon manajer dalam dunia pendidikan khusus. Karena guru itu adalah juga seorang manajer, di mana Anda diwajibkan untuk memiliki kemampuan bagaimana Anda bisa melakukan proses perencanaan, misalnya merencanakan kurikulum, merencanakan bagaimana manajemen peserta didik, bagaimana Anda bisa merencanakan silabus dari mata pelajaran yang akan Anda ajarkan, dan bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana Anda bisa mengarahkan anak-anak untuk bisa belajar, bagaimana Anda bisa melakukan pengawasan untuk apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Anda jangan cuma pikir, oh kalau seorang manajer itu adalah di level perusahaan. Saya kan akan jadi guru. Saya bukan manajer, tidak ya. Jadi seorang manajer itu adalah seorang guru juga adalah seorang manajer, karena guru juga melakukan proses-proses ini. Proses manajemen yaitu ada fungsi-fungsi manajemen yang melekat pada tugas-tugas seorang guru, yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ya, jadi selain itu juga jika karir Anda semakin menanjak dan nantinya dipercayakan misalnya menjadi seorang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu adalah seorang manajer sekolah. Bagaimana dia bisa melakukan perencanaan mengenai program-program sekolah, dia melakukan pengorganisasian yaitu memberikan tugas-tugas, job description yang beda-beda terhadap guru-gurunya ya, dan juga mengarahkan guru-gurunya untuk melakukan tugas-tugasnya dan melakukan pengawasan sampai sejauh mana guru-guru yang ada di dalam sekolah yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan. Itu kepala sekolah adalah sebagai juga seorang manajer. Guru juga adalah seorang manajer. Untuk apa? Mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau kepala sekolah berarti mencapai tujuan dari sekolah. Kalau seorang guru, bagaimana dia bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Jadi mengapa mata kuliah ini sangat penting sekali untuk diberikan bagi Anda. Jadi Anda baru dalam tahap definisi aja Anda sudah mendapatkan satu pemahaman bahwa kenapa mahasiswa program studi pendidikan khusus dibekali dengan ilmu manajemen pendidikan inklusif. Karena Anda adalah nantinya akan menjadi seorang manajer dalam dunia pendidikan, baik di dalam kelas maupun di sekolah ataupun dimanapun Anda berada. Karena ketika juga Anda menjadi seorang guru, pastilah di dalam kehidupan bermasyarakat ada tugas-tugas tambahan yang akan diberikan, akan dipercayakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Anda akan menjadi seorang pemimpin, ya. Seperti itu. Jadi ini ada definisi manajemen menurut beberapa ahli, dan Ibu juga tambahkan ada beberapa definisi manajemen menurut ahli-ahli yang ada di Indonesia. Jadi ada seorang ahli manajemen yang terkenal di Indonesia, Made Pidarta. Dia menulis buku tentang manajemen pendidikan. Dia mengatakan bahwa manajemen pendidikan itu sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, lebih spesifik lagi ini ke manajemen pendidikan. Tadi kan definisinya manajemen secara umum, dan ini manajemen pendidikan. Yang Ibu katakan tadi, Anda adalah calon manajer dalam pendidikan atau pemimpin dalam pendidikan. Bagaimana Anda bisa memadukan sumber-sumber pendidikan? Nah, sumber-sumber pendidikan itu apa aja, ya? Dalam dunia pendidikan ada fasilitas, ada sumber daya manusia, ya. Ada sumber daya yang lainnya, misalnya stakeholders pendidikan, bagaimana, ataupun pemerintah dan sebagainya. Bagaimana Anda sebagai
seorang manajer pendidikan ya memadukan sumber-sumber pendidikan tersebut agar mencapai apa? Tujuan pendidikan. Jadi yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti kalau kalau dikatakan yang telah ditentukan sebelumnya berarti sudah melalui proses perencanaan. Jadi dalam perencanaan ada menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian ada pengorganisasian. Ya, ada pelaksanaan dan ada pengawasan. Seperti itu. Nah, menurut Subagio Atmodiwiryo, dia bilang bahwa manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, ini lebih terinci, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi sama mirip dengan definisi yang disampaikan oleh Made Pidarta ini. Demikian halnya dikatakan oleh Subagio. Dia bilang bahwa manajemen pendidikan itu ada proses perencanaan, pengorganisasian, ya, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, berdasarkan pengertian manajemen pendidikan dari para ahli itu, kita dapat simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Nah, konsep dasar dari manajemen itu adalah pertama, manajemen sebagai ilmu. Ya, manajemen itu telah dipelajari lama dan telah dikaji, diorganisasikan menjadi suatu rangkaian teori. Jadi seperti tadi, definisi manajemen itu ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli. Jadi ini telah lama dan telah dikaji, diorganisasikan seperti itu. Nah, manajemen memerlukan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain dalam pencapaiannya untuk mencapai tujuan. Jadi, manajemen dalam upaya mencapai tujuannya berdasarkan kaidah ilmiah dan sistematis. Makanya, manajemen ini dikatakan sebagai ilmu karena ada pengkajian secara ilmiah dan sistematis. Nah, yang kedua, manajemen itu dikatakan sebagai seni. Jadi diartikan bahwa manajer ataupun seorang pemimpin pendidikan dalam mencapai tujuan banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan pribadi, bakat, dan karakternya. Jadi selain sebagai ilmu, bagaimana mengorganisasikan, ya, melakukan perencanaan, mengorganisasi, dan melaksanakan dan mengawasi, tapi manajemen juga sebagai seni. Yaitu bagaimana Anda bisa terampil dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi misalnya Anda seorang guru ya, dalam menjadi seorang manajer dalam dunia pendidikan, di dalam kelas, bagaimana Anda ya terampil dalam memberikan pengajaran, pembelajaran sehingga siswa bisa fokus dalam belajar dan akhirnya bisa melaksanakan tugas dan bisa sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Nah, yang ketiga, konsep dasar manajemen itu manajemen sebagai proses. Jadi, manajemen sebagai proses karena dalam mencapai tujuan menggunakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, manajemen sebagai proses lebih diarahkan pada proses mengelola dan mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan atau serangkaian aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Jadi itu. Jadi manajemen sebagai proses yang diarahkan pada proses mengelola dan mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan
dalam rangka mencapai tujuan. Jadi ada prosesnya. Jadi tadi kan Ibu berulang-ulang, jadi ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan. Jadi tidak instan, semua ada prosesnya seperti itu. Dan yang keempat, manajemen sebagai profesi. Mengapa manajemen dikatakan sebagai profesi? Karena penekanan pada kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan keahlian-keahlian tertentu. Jadi sekarang keahlian-keahlian tersebut diperoleh karena telah memenuhi syarat atau standar tertentu dan diakui oleh masyarakat. Jadi dengan keahlian tersebut seseorang dapat memperoleh suatu status. Jadi manajemen itu sudah sebagai profesi. Jadi misalnya kepala sekolah, ya, dia mendapatkan jabatan sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin, sebagai manajer di sekolah karena dia sudah mencapai keahlian, sudah memenuhi syarat dan standar menjadi seorang kepala sekolah. Demikian halnya nanti Anda ketika lulus dari prodi pendidikan khusus dan nantinya menjadi guru, Anda sudah dikatakan juga sebagai manajer kelas, ya, di mana Anda sudah memenuhi standar, ya, yang syarat yang diakui untuk bisa Anda menjadi seorang guru, untuk bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi dengan keahlian itu Anda dapat memperoleh suatu status. Jadi status bisa berubah ketika Anda sudah memiliki keahlian tersebut. Nah, jadi tadi Ibu sudah jelaskan ya bagi Anda pengertian manajemen dan konsep dasar manajemen. Jadi manajemen sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai proses, dan sebagai profesi. Nah, saat ini kita masuk pada fungsi-fungsi manajemen. Nah, tadi dalam berbagai definisi kita sudah sebutkan beberapa kali ya tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, atau dalam bahasa Inggrisnya planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi atau disingkat POAK. Jadi ingat kalau orang tanya apa itu, ingat fungsi manajemen, katakan saja POAK. POAC, POAK. Jadi planning, organizing, actuating, controlling. Jadi mulai dari perencanaan itu adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi. Jadi dalam perencanaan Anda menentukan tujuan organisasi dan membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi sangat penting sekali dalam proses perencanaan hal-hal ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau seorang pemimpin pendidikan. Jadi perencanaan itu merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tidak akan berjalan dengan baik, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Ibu jelaskan sekali lagi, jadi itu perencanaan. Bahkan ada ahli ataupun kata-kata bijak yang berkata bahwa ketika kita melakukan perencanaan dengan baik, ya, dalam setiap kegiatan ataupun dalam apapun yang akan kita kerjakan, yang kita pikirkan, kalau kita melakukan perencanaan dengan baik, ya, artinya 90% kegiatan kita sudah berlangsung dengan baik, ya, sudah tercapai dengan baik. Jadi betapa pentingnya perencanaan. Walaupun kita memiliki tujuan yang sangat besar, apa yang kita idam-idamkan untuk ke depan itu sangat besar, tapi tanpa perencanaan semuanya akan amburadul seperti itu. Nah, contohnya saat ini Anda sedang berkuliah, tentunya dalam hidup, ya, Anda sebagai mahasiswa ada tujuan yang ingin dicapai, bahwa saya ingin menjadi seorang sarjana dan saya akan menjadi seorang tenaga pendidik
bagi anak berkebutuhan khusus ya di sekolah. Nah, itu tujuan yang ingin Anda capai sebagai mahasiswa program studi pendidikan khusus. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Jadi, lakukanlah perencanaan dengan baik ya. Mulai saat ini belajar merencanakan ya. Kalau Anda saat ini ada di semester 3, yang ada di semester 5 ataupun yang ada di semester 7, rencanakanlah mulai dari sekarang. Jadi nantinya semester ini saya akan menyelesaikan beberapa SKS, semester depannya berapa SKS, dan saya berharap saya akan lulus. Misalnya pada tahun ini saya akan lulus tepat waktu, dan sesudah ini saya akan bla bla bla. Lakukanlah perencanaan karena Anda yang paling tahu sendiri tujuan yang ingin Anda capai dalam hidup ya. Jadi kalau Anda melakukan perencanaan dengan baik, pasti Anda bisa melakukan strategi untuk mencapai tujuan yang ingin Anda capai. Jadi misalnya, saya ingin lulus 4 tahun tepat waktu. Berarti strateginya apa? Berarti kuliah dengan baik sehingga Anda bisa mengontrak semua mata kuliah, tidak ada mata kuliah yang tertinggal. Strateginya apa? Belajar dengan baik, melakukan tugas. Ya, seperti itu. Jadi, perencanaan. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning, perencanaan. Baru yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Nah, proses ini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Jadi ini penting sekali ya. Jadi bagaimana strategi ataupun yang sudah kita tetapkan dalam perencanaan itu bisa kita organisasikan ya secara efektif dan efisien. Bagaimana Anda bisa pastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Nah, kembali lagi contoh yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana Anda sebagai mahasiswa melakukan organizing. Ya, tujuan Anda untuk belajar, untuk selesai tepat waktu ya dari prodi ini, dan Anda sudah menentukan strateginya. Saya harus mengontrak minimal 22 SKS sampai 22 SKS per semester. Nah, jadi bagaimana Anda mengorganisasikannya? Semester ini kontrak berapa, semester depan berapa, semester berapa, dan bagaimana Anda bisa memastikan orang-orang yang ada di sekeliling Anda bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan yang ingin Anda capai. Jangan Anda ingin selesai tepat waktu, tapi bergaul dengan orang-orang yang tidak mau belajar, sehingga menghalangi tugas-tugas Anda sebagai mahasiswa. Atau jangan sampai Anda ingin selesai tepat waktu, sudah niatan strateginya mengontrak mata kuliah berapa SKS per semester, tapi jarang datang kuliah, jarang mengikuti perkuliahan, sehingga ada mata kuliah yang belum berhasil. Itu makanya penting sekali untuk organizing ya. Bagaimana Anda bisa memastikan ya semua bisa berjalan dengan baik, efektif dan efisien sehingga tujuan yang akan dicapai bisa dicapai dengan baik. Yang ketiga, actuating. Jadi implementasinya. Jadi kalau cuma sampai di rencana atau di pengorganisasian, tapi yang paling penting adalah juga proses implementasi dari program yang telah ditentukan, yang telah direncanakan agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi kalau sebagai seorang manajer, bagaimana Anda bisa mengarahkan orang lain untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan
tugas yang sudah diberikan. Misalnya kepala sekolah, bagaimana dia bisa memastikan semua guru-guru bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Nah, Anda kembali lagi tadi Ibu kasih contoh sederhana Anda sebagai mahasiswa dalam mencapai tujuan, ya, menyelesaikan studi, bagaimana pastikan semua yang ada di sekeliling Anda, semua orang-orang yang akan menopang studi Anda, ya, itu bisa betul-betul menopang sehingga Anda bisa selesai dan sukses tepat waktu. Dan yang keempat, fungsi manajemen yang keempat adalah controlling. Ya, dalam proses yang dilakukan dalam pengawasan memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun dalam berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. Jadi bagaimana pengawasan itu terjadi, yaitu controlling, ya, bagaimana semua proses baik apa yang sudah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi ini adalah fungsi manajemen yang sangat penting, yaitu 4 Ibu sudah sampaikan tadi, POAC, P-O-A-C, POAC. Jadi planning atau perencanaan, organizing, ya, atau pengorganisasian, actuating atau bagaimana pelaksanaannya, dan controlling atau pengawasan. Jadi ada 4 fungsi manajemen. Nah, sampai di sini materi hari ini, yaitu Ibu sudah jelaskan kepada Anda tentang definisi manajemen, definisi manajemen pendidikan, ya, dan bagaimana konsep dasar dari manajemen, ya, dan fungsi manajemen. Ibu sudah jelaskan kepada Anda. Nah, ada kuis buat Anda, yaitu yang pertama tadi ada definisi tentang definisi manajemen dan definisi manajemen pendidikan. Jelaskan, ya. Anda sebutkan definisi manajemen menurut para ahli dan definisi manajemen pendidikan menurut para ahli dan definisi Anda sendiri. Ya, Anda membuat definisi sendiri tentang manajemen dan manajemen pendidikan. Dan yang kedua, Anda jelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada empat fungsi manajemen, yaitu tadi POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Anda jelaskan dan berikan contoh menggunakan bahasa Anda sendiri, ya. Tidak usah pakai bahasa komputer, gunakan bahasa sendiri tentang Ibu fungsi-fungsi manajemen. Dan yang ketiga, bagaimana konsep dasar manajemen, ya. Ada 4 konsep dasar manajemen, jelaskan dan berikan contoh. Manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai proses, dan manajemen sebagai profesi. Oke, jadi ada 3 pertanyaan, yaitu apa arti berikan definisi tentang manajemen dan manajemen pendidikan. Jelaskan juga tentang konsep dasar manajemen. Dan yang terakhir tentang fungsi manajemen. Jelaskan. Oke, Ibu harapkan Anda bisa menyelesaikan itu sebagai tugas terstruktur. Ya, untuk mereview kembali apakah Anda sudah memahami materi yang sudah diberikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, ya. Ikuti semua protokol kesehatan yang ada. Tetap sehat, jaga imun tubuh Anda dan iman Anda sehingga kita terhindar dari COVID-19. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.